Enggak, maksudnya anak mama tuh putih banget, jadi benar-benar nggak ada apa sedikit pun ngelihat Tidak ada bekas ada luka atau sebelumnya nggak ada. Kalau boleh dibagi Ibu, di bagian mana saja yang Ibu lihat ada warna yang berbeda, misalnya kemerahan atau biru yang Ibu lihat? Saya lihat di pahanya ya, kan saya mandiin anak saya di pahanya gitu loh. Terus ada biru-birunya di kakinya juga. Biru itu warna. Iya, kayak bekas dipukulin orang apa gimana. Mirna ini meninggal mau dikubur 3 hari kemudian. Jadi wajib kalau dia nggak mau diformalin nggak bisa ditaruh di rumah duka, bisa tempat lain terserah. Tapi aturan seperti itu. Nah pada waktu itu saya nanya sebagai dokter yang juga dokter forensik, saya tanya ada apa? Habis minum kopi mati katanya. Mungkin diracun tuh, pokoknya dia ngomong begitu. Mungkin racun. Saya langsung aware. Jadi waktu sebelum formalin saya lakukan pemeriksaan. Saya periksa dari ujung kaki sampai ujung rambut kepala sampai ujung kaki, dari depan belakang semua saya periksa, tidak ada luka, berarti tidak ada kekerasan fisik. Yang kedua, itu saya lihat orang meninggal itu ada namanya lebam mayat. Di bagian belakang dia tidur, itu darah tuh kan ke belakang ngumpul, itu ada biru-biru di belakang. Itu namanya lebam mayat. Itu normal. Kalau orang keracunan sianida, lebam mayatnya itu merah terang. Mukanya pun merah terang. Kenapa? Orang keracunan sianida itu seperti tikus yang jatuh ke lumbung padi, itu mati kelaparan. Jadi oksigen banyak di dalam darah, tapi oksigen nggak bisa dipakai. Kenapa? Sianida yang tidak sempat didetoksifikasi karena masuknya banyak, dia menghambat enzim pernapasan. Enzim itu membuat oksigen yang ada nggak bisa dipakai sama jaringan. Memang saya lihat sih bibirnya udah agak hitam. Saya bilang sama hati saya, apa ini benar nggak ada? Saya bilang gitu. Tapi saya kan sebagai manusia biasa ya, nggak ngerti harus ngomong gimana. Info, jadi ini baru satu aja contoh. Prof. Tubagus Roni ketika akan memeriksa itu kami diskusi, terus dia bilang itu salah, dia pasti salah. Lalu diperiksa. 4 jam kemudian kami ketemu, dia bilang dia nggak salah, gitu. Kejadian ini bukan terjadi pada Prof. Roni. Banyak penyidik yang masuk, keluarnya berubah. Berbagai pihak masih meyakini Jessica Wongso sesungguhnya tidak bersalah dalam kasus kematian Mirna Salihin. Mulai dari pengakuan ibu kandung Mirna, Ni Ketut Sianti, saat memandikan jenazah Mirna. Sianti mengungkap, lebam yang terlihat di tubuh Mirna berwarna biru, bukan merah. Menurut penjelasan Dr. Jaja sebagai ahli forensik, mayat yang meninggal karena sianida, pasti lebam di tubuhnya berwarna merah, bukan biru. Abimanyu seorang ahli IT juga menjelaskan, bahwa otopsi yang dilakukan pada Mirna terlihat sangat janggal. Pasalnya, otopsi sewajarnya memakan waktu 4-5 jam. Namun, yang dilakukan oleh penyidik, otopsi hanya dilakukan tidak sampai 2 jam, sehingga terlihat mencurigakan karena tidak dilakukan otopsi secara menyeluruh. Kita bicara soal momen, ya, momen adalah di sini sesuatu untuk bisa jauh lebih mengungkapkan, ya. Pengungkapan tersebut seharusnya sesuatu bukti yang jauh lebih menguatkan, ya. Menguatkan dalam arti secara barang buktinya. Tetapi sekarang kalau kita lihat dari fakta, setelah saya malah mendengar penjelasan pakar forensik, ya, mengenai ternyata tidak adanya otopsi dan lain sebagainya, kemudian tidak ada temuan. Berarti kalau nggak ada temuan harusnya juga dilakukan otopsi, nggak boleh menolak, keluarga nggak ada yang boleh menolak, nggak ada hak menolak, itu harusnya bisa dilakukan, tetapi tidak dilakukan, ya, dan kemudian perekaman yang harusnya bisa jauh lebih lengkap, lebih komprehensif. Jadi itu tidak diotopsi, tapi cuma ambil sampel. Ambil sampel. Beda kata dia, itu beda pekerjaannya. Otopsi bisa sampai 5 jam, kata 5 jam lebih. Dibongkar, ya. Dibongkar. Kalau ini enggak. Rongga kepala, rongga dada, rongga perut. Jadi ngerti saya pada cerita. Pak Jaya itu, ya. Iya, kata Pak Jaya di situ. Dan perjalanan dari rumah sakitnya, dari tempat si almarhum ada, jenazahnya ada, sampai dibawa ke rumah sakit yang konon lakukan otopsi, sampai balik lagi, perjalanan
aja butuh 2 jam bolak-balik. Ya. Berarti melakukan sananya hanya punya 1 jam. Ya. Ya nggak mungkin sekali melakukan itu untuk melakukan otopsi lengkap. Sampai dia menelpon kan, itu temannya dia. dia Ya, bilang. ya. Dari dokter kepolisian ya. Iya, dari kepolisiannya itu temennya dia sama sejawat. Diakui itu hanya diambil sampel, bukan diotopsi gitu. Nah, sekarang dan kemudian dari yang nggak ada jadi ada sianidanya lah. Berarti yang melakukan otopsi gampang ngambil sampel, kenapa jadi ada? Iya. Harusnya ambil sampel tetap nggak ada dong, gitu kan? Ya. Nah, dari pembuktian tersebut berarti kita sudah jelas kalau ada pihak-pihak yang pengen mengungkapkan hal ini, ya pengen mengangkat di situ, kemudian dia bilang safe for justice for Jessica ataupun apa semuanya, itu silahkan aja mereka secara hukum. Telematika saya tidak akan pernah ikut-ikutan untuk justice for Jessica karena urusan telematika bukan ke justice-nya, tapi pengungkapan kontennya, pembenaran konten di situ. Kalau memang itu dia memang melakukan, kita cari buktinya benar-benar bahwa memang dia melakukan. Saya akan bantu benar-benar untuk membongkarkan, untuk memastikan dia mau melakukan sesuatu. Tapi kalau dia tidak melakukan, jangan sampai kita yang orang mempunyai kemampuan sebagai saksi ahli itu bersaksi. Ingat, tugas kita jadi saksi ahli, bukan ahli bersaksi. Tim kuasa hukum Mirna Salihin, Otto Hasibuan, hingga kini tetap meyakini bahwa Jessica Wongso tidak bersalah. Otto Hasibuan juga mencurigai Krisnamurti yang sudah berani menuduh Jessica tanpa bukti. Jessica Wongso kini juga didukung oleh beberapa lawyer hebat seperti Kamarudin Simanjuntak dan Hotman Paris. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum. Pahit tidak. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,999% itu dia tidak bersalah. Satu kan untuk Tuhan yang lebih tahu. Prinsip dasar gini deh simpelnya. Kalau saya terlalu teknis nanti mungkin rumit ya. Di dalam Netflix itu, ya, dan juga persidangan, Anda lihat itu Krisnamurti, dia itu adalah direktur kriminal umum Polda Metro pada waktu itu. Dia membuat wawancara keterangan pers. Dia bilang waktu itu pas di rumah duka, saya datang ke sini untuk memberitahukan kepada keluarga besar Dharma Salihin supaya kasus mayat ini diotopsi. Karena kalau ada kecurigaan, ada dugaan matinya seseorang yang tidak wajar, dia bilang, maka harus dilakukan otopsi. Kalau tidak dilakukan otopsi, maka kami tidak bisa melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Dan oleh karena itu, kalau dia tidak mau, katanya, dia harus bikin pernyataan dia tidak mau. Dan karenanya, case closed. Kalau tidak diotopsi. Tapi kemudian katanya, mereka sudah mau untuk mayat ini diotopsi. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Apa yang terjadi? Ternyata tidak diotopsi.